Nah, selanjutnya nomor 3, misalkan X1, X2, Xn merupakan contoh acak dari sebaran normal θ, 16 untuk pengujian H0 θ sama dengan 25 lawan H1 θ kurang dari 25. Yang A, tunjukkan bahwa ada uji selalu paling kuasa atau uniformly most powerful test dalam pengujian ini. Nah, yang langkah pertama itu kita seperti biasa mencari L, θ, X-nya, yaitu fungsi Pi dari fxi, θ. Nah, berarti kan fxi, θ-nya seper akar 2Pi kali 16 eksponen min setengah xi min θ kuadrat per 16. Karena kan di sini nilai harapannya θ dan ragamnya 16 kan. Berarti nanti ini jadi seper akar 32Pi pangkat N dikali eksponen min setengah sigma I 1 sampai N xi min θ kuadrat per 16. Sehingga nanti diperoleh L-nya sama dengan 32Pi pangkat min N per 2 eksponen min setengah sigma xi min θ kuadrat per 16. Nah, karena di sini H0-nya θ sama dengan 25, versus H1, θ-nya sama dengan θ bintang. θ bintangnya kurang dari 25 kan, berarti. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita mencari lambda. Lambda ini sama dengan L θ aksen, X dibagi L θ double aksen, X, yang nilainya harus kurang dari sama dengan K. Nah, θ aksen ini mengacu pada H0, sedangkan θ double aksen mengacu pada H1. Berarti nanti tinggal diganti aja parameternya. Kalau yang di H0 berarti 25, θ-nya diganti jadi 25, sedangkan di yang H1 menjadi θ bintang. Nah, yang ini kan sama nih, berarti bisa dicoret. Terus sisanya tinggal eksponen ini dibagi eksponen ini. Karena kurang dari sama dengan K, karena eksponen itu kan sifatnya bisa dikurangi, berarti nanti bisa ini dikurang yang ini kan. Terus nanti ini 16-nya bisa keluar. Jadi min sepertiga 2 dikali sigma xi min 25 kuadrat min sigma xi min θ bintang kuadrat. Harus kurang dari sama dengan K. Nah, nanti ini dijabarin jadi xi kuadrat min 50 kali xi ditambah 25 kuadrat dalam sigma, yang ini juga sama. Perhatikan jangan lupa ada tanda negatif di sini, dimana nanti ini jadi min, ini plus, dan ini jadi min. Nah, berarti kan ada yang saling menghilangkan, yaitu sigma xi saling menghilangkan. Terus ini dan ini penyebut dia kan sama nih belakangnya, berarti kita bisa digabungkan kan. Berarti bisa kita gabungkan. Terus kemudian karena ini eksponen, berarti tujuan kita kan supaya xi-nya sendiri, berarti ruas kiri kanan dilenkan. Nah, setelah dilenkan berarti tandanya tidak berubah. Kemudian dikali negatif 32, barulah tandanya berubah kan, karena dikali negatif. Kemudian ya udah tinggal xi-nya disendiriin aja. Jadi sigma xi kurang dari sama dengan, ini nanti tandanya berubah sebab nanti ini pindah plus, ini jadi min 2 θ bintang ini kan kurang dari 25 dikurangi 50 pasti hasilnya negatif kan. Jadi nanti tandanya berubah dari lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian berarti daerah kritis terbaiknya sudah kita ketahui. Oke, berarti ini ya jawaban yang A. Kemudian yang C, tentukanlah ukuran contoh N dengan fungsi kuasa gamma θ sehingga gamma 25 sama dengan 0,1 dan gamma 23 sama dengan 0,9. Nah, karena kita udah tahu nih gamma 25 sama dengan 0,1, gamma 23 sama dengan 0,9. Misalkan K bintangnya sama dengan daerah C yang tadi, terus gamma C θ kan sama dengan P θ X anggota C. Nah,
P sigma XI kurang dari sama dengan K bintang, atau P Z kurang dari sama dengan K bintang min N theta per 4 akar N. Karena tadi gamma 25 kan sama dengan 0,1, sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan K bintang min 25. 25 ini dari mana? 25 kan dari sini ya. 25N per 4 akar N. Nah, ini kan peluang Z yang sama dengan 0,1. Ini tuh kita nyari di tabel Z. Berapa sih yang 0,1 itu? Nah, didapat min 1,285. Nanti kalian cari itu yang kirinya berapa, atasnya berapa. Pokoknya yang tengahnya itu sama dengan 0,1 ini, kirinya min 1,2, terus atasnya itu antara 0,09 dan 0,08. Tapi diinterpolasi jadi min 1,285. Terus berarti nanti kan sama dengan K bintang min 25N per 4 akar N. Berarti K bintangnya sama dengan 25N min 5,14 akar N setelah dikalikan. Sama juga dengan yang gamma 23. Berarti kan bedanya tinggal di sini sama di sininya. Nah, kalau yang 0,9 sama juga. Kalian cari yang di tengahnya itu 0,9. Nanti hasilnya cuma beda positif negatifnya aja sih. Sama-sama nilainya 1,285. Berarti nanti K bintangnya sama dengan 23N plus 5 dikali 4. Plus 5,14 akar N. Nah, berarti kan nanti kita bisa sama dengan kan ya, ini sama dengan ini. Terus nanti pokoknya ini jadi 2N, terus yang di kanan 10,28 akar N. Berarti akar N sama dengan 5,14, N-nya sama dengan 26,4196, atau dibulatkan ke atas menjadi 27. Oke.